itu berubah terus nilainya, itu bunga majemuk. Tapi kalau bunga tetap atau ada bunga fix itu ya menggunakan konsep yang ada di uang sebesar 15 juta di Bank ABC dengan bunga majemuk 18% per tahun. Jika bunga dihitung bulanan, berapa besarnya bunga yang dihasilkan selama tahun pertama? Ya, ini menggunakan bunga majemuk. Bunga majemuk rumusnya apa? Diingat-ingat lagi. S sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Kalaupun nanti dilakukan manipulasi, maka manipulasinya adalah P sama dengan S dibagi 1 ditambah I pangkat N. Ya, kayak gini. Ya, yang ditanyakan besar bunga yang dihasilkan. Oke, besar bunga yang dihasilkan. Berarti nanti kita cari S-nya dulu. S itu sama dengan P dikalikan 1 tambah I pangkat N. P-nya 15 juta. Dikalikan 1 tambah I. Terus ada N. I-nya di sini tahun pertama. Oh ya, kalau tahun pertama berarti selama 1 tahun ya. Berarti saya pakai bunganya tetap ini aja, boleh. 0,18 per tahunnya dipangkatkan 1. Karena 1 tahun. Ini nanti hasilnya berapa? Ya. Untuk bunga itu masih belum selesai sampai situ. Untuk bunga itu sama dengan apa? S dikurangi P. Nah, itu hasilnya berapa? Kayak gitu. Di sini untuk I dan N-nya itu harus konsisten. Kalau misalkan yang disubstitusikan I-nya yang per tahun, berarti pangkatnya juga harus dalam tahun. Kalau pangkatnya menggunakan Bu 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti saya pakai pangkat yang 12. Boleh pakai pangkat 12, tapi I-nya harus menyesuaikan. Berarti I-nya di sini harus 18% dibagi 12. Nah, jadi hitungannya harus konsisten ya. Kalau menggunakan tahun, ya pangkatnya tahun. Kalau hitungan pangkatnya bulan, ya berarti bunganya ya per bulan. Kayak gitu, jadi harus disesuaikan, harus konsisten. Terus soal nomor 2. Berapa nilai akhir, berarti S yang ditanyakan, dari nilai pokok awal 1.500.000 jadi B. Tingkat bunganya J2 selama 10 tahun. Oke, yang ditanyakan S, P-nya sudah diketahui, I-nya belum. Kita harus ingat bahwa I itu adalah JM per M. JM per M berarti J2 per 2 sama dengan 12% dibagi 2. Itu sama dengan 6%. 6% sama dengan 0,06. Ya, benar ya, 0,06. Untuk N-nya, karena J2 itu 1 tahunnya 2 kali, ini 1 tahun ya. 1 tahunnya 2 kali, berarti kalau 10 tahun berapa? Ya, berarti 2 kali 10, sama dengan 20. Sekarang kita substitusikan ke rumusnya. S sama dengan P dikalikan 1 tambah I pangkat N. P-nya 1.500.000 dikalikan 1 tambah I-nya 0,06 pangkat N, pangkat 20. Nah, itu berapa hasilnya? Ya. Yang soal nomor 3 itu kebalikannya. Yang ditanyakan di sini nilai pokok awal. Kalau nilai pokok awal berarti yang ditanyakan P-nya. Dari nilai akhirnya berarti ini S-nya 50 juta. Jika diketahui tingkat bunganya J4 18% selama 5 tahun. Oke, kita cari tahu I-nya. I-nya itu menggunakan JM per M, itu sama dengan J4 per 4, sama dengan 18% dibagi 4. Itu sama dengan 4,5%. 4,5 kalau kita bagikan 100 hasilnya 0,045. Itu I-nya. Untuk N-nya, di sini J4. Kalau J4 berarti 1 tahun itu 4 kali. Ini 1 tahun. Kalau 1 tahun 4 kali berarti 5 tahun berapa? Ya berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, yang ditanyakan nilai pokok awal berarti B itu sama dengan S dibagi 1 plus I pangkat N. S-nya itu adalah 50 juta
dibagi 1 ditambah I-nya 0,045 pangkat N-nya 20. Ini hasilnya berapa? Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ya. Oke, saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah tentang anuitas biasa. Jadi kemarin kayaknya kesepakatannya untuk anuitas biasa ya. Untuk PV, FV, penerimaan, pembayaran, dan kredit. Yang nomor 1, sebuah pinjaman dikenakan bunga 12% per tahun dapat dilunasi 12 kali cicilan. Ini ada tambahan harusnya kemarin lupa. Bulanan masing-masing 7.500.000. Berapa besar pinjaman tersebut? Kalau pinjaman kita berarti menggunakan rumus PV. PV itu sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I dikalikan A. Oke. Berarti 1 dikurangi 1 plus I-nya berapa? Kalau di sini 12 kali cicilan bulanan, berarti untuk I-nya adalah 12% dibagi 12. Itu sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ya. Ini 0,01 pangkat min N. Di sini 12 kali, berarti min 12. Dibagi I, itu berarti dibagi 0,01 kali A. A-nya 7.500.000. Ya, kayak gitu. Ini hasilnya berapa? Gitu ya. Yang nomor 2, Bapak Abdi ingin memiliki uang sebesar 700 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 25 tahun lagi. Oleh karena itu, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Selalu Jaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Bapak Abdi sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungannya 12% per tahun, perhitungan bunga bulanan. Ingin memiliki, berarti itu nilai yang akan datang nanti, itu sebagai FV, 700 juta. Terus tepatnya 25 tahun lagi. Ini bunganya 12%, berarti I-nya adalah 12%, dihitung bulanan, berarti dibagi 12, 1% sama dengan 0,01. Oke. Untuk nya karena dihitung bulanan kan ya, 1 tahunnya itu 12 kali, kalau 25 tahun berarti dikalikan 25. Ini hasilnya berapa? Yang ditanyakan A-nya. Kita menggunakan konsep yang ada di FV. FV itu rumusnya adalah, kalau saya salah nanti tolong diingatkan ya, 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikalikan A. Ya, seingat saya itu. Ya, karena kan rumus yang kita pelajari sangat banyak. Kalau bisa ada rangkuman rumusnya biar nggak buka catatan itu kan terlalu lama ya. Sebentar, saya lihat dulu untuk FV. Ya, benar ya, FV rumusnya ini, pangkatnya positif. Oke. Nanti yang ditanyakan A, berarti dimanipulasi. A itu sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Kayak gitu. Terus yang soal nomor 3, Pak Jaya mengambil kredit pembelian mobil sebesar 400 juta. Untuk pelunasannya, mereka akan mencicil selama 72 bulan dengan bunga J12 18%. Berapa besar angsuran per bulannya? Berarti nanti yang tanyakan A-nya berapa. I itu sama dengan J12 per 12 ya. Berarti 18% dibagi 12. Ini nanti hasilnya berapa? Rumus yang digunakan adalah PV. Ya, PV itu sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I ya.
bagi I dikalikan A. Tapi karena yang ditanyakan A, berarti ini kita manipulasi. A sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I. Ya, ini hasilnya berapa? Kayak gitu. N-nya yang mana, Bu? N-nya yang 72 bulan ini. Itu yang jadi N-nya. Gitu ya. Oke, saya rasa kalian sudah bisa ini, penyusutan. Kemarin penyusutan yang jelaskan temennya ya, saya belum pernah menjelaskan materi penyusutan sama sekali. Ini nanti saya ulang di 3 soal metode penyusutan. Soal nomor 1. Berapa tarif penyusutan saldo menurun atas sebuah mesin seharga 5 juta jika diketahui mesin tersebut memiliki umur ekonomis 3 tahun dan bernilai sisa 500.000. Oke. Nilai sisa itu sebagai S ya. Harga perolehan itu notasinya C, itu 5 juta. Terus kalau nilai sisa notasinya S, 500.000. N-nya itu masa manfaat atau umur ekonomis gitu ya, itu 3. Yang ditanyakan di sini tarif penyusutan, saldo menurun. Berarti rumusnya apa? D sama dengan 1 dikurangi akar pangkat N di sini ya, S per C. Ya, kita substitusikan sekarang. 1 dikurangi akar pangkat 3, S-nya 500.000 dibagi 5 juta. Ini kalau dicoret berarti 5 bagi 50 itu sama dengan 1 dikurangi akar pangkat 3 di sini 0,1. Kalau di kalkulatornya ada akar pangkat 3 kalian bisa langsung ngitung, tapi kalau akar pangkat 3 nggak ada, ini sama dengan 1 dikurangi 0,1 pangkat 1 per 3. Ya, hasilnya 1 dikurangi ini 0,46 itu sama dengan 0,54. 0,54 itu 54%. Ya, jadi kalau di saldo menurun itu tarif penyusutan rumusnya ini. Itu ya. Terus soal nomor 2, sebuah mobil dengan harga perolehan, berarti harga perolehan itu C, 450 juta. Selama 10 tahun, itu N, 10. Nilai sisa S itu sama dengan 50 juta. Ditanyakan harga nilai buku pakai metode saldo menurun ganda pada akhir tahun ke-6. Ya, rumusnya nilai buku apa? Nilai buku itu kan BK. BK kalau di metode ini metode apa? Saldo menurun ganda ya. BK kalau di metode saldo menurun ganda itu rumusnya adalah 1 dikurangi D pangkat K kali C. Kalau DK akumulasi itu rumusnya adalah C dikurangi 1 min D pangkat K kali C. Ya, jadi ini saya pasai sendiri. Untuk rumus nilai buku dan akumulasi pada metode saldo menurun dan saldo menurun ganda itu adalah sama. Jadi ini rumusnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah D. Ya, kalau di metode saldo menurun, D-nya yang ini. Kalau di metode saldo menurun ganda, D itu sama dengan 2 kali 1 per N kali 100%. Jadi ini adalah 2 kali 1 per 10 kali 100%. Coret ini kali ini sama dengan 20%. 20% itu 0,2. Ya. Jadi antara metode saldo menurun dan saldo menurun ganda itu bedanya hanya ada di tarif penyusutannya, yang D-nya. Untuk BK, DK itu sama. Gitu ya.
Di sini berarti BK itu sama dengan 1 dikurangi D pangkat K kali C. Tapi ini pada akhir tahun ke-6, berarti nanti yang ditanyakan adalah B6. B6 itu sama dengan 1 dikurangi D pangkat 6 dikalikan C. D-nya ini yang sudah kita tentukan, C-nya juga yang sudah diketahui berapa, nanti bisa disubstitusikan. Kayak gitu. Gitu ya. Sekarang yang nomor 3. Pada awal tahun 2020, PT Jaya Selalu membeli sebuah laptop seharga 7 juta. Berarti itu jadi apa? C ya. C-nya 7 juta. Memiliki masa manfaat 7 tahun, nilai sisanya 1.500.000. N-nya 7 tahun. Apabila perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung penyusutan tahun ketiga. Oke, saya jelaskan yang metode jumlah angka tahun. Di metode jumlah angka tahun, kita akan mengenal istilah yang namanya denominator. Denominator ini itu nanti akan jadi penyebut, ya, atau penyebut. Penyebut di mana nanti akan saya jelaskan. Denominator ini itu nilainya sama dengan, jadi ini itu sama dengan masa manfaat, ya. Masa manfaat itu kan 7 ya. 7 ditambah adik-adiknya nanti. Tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Jadi mudahnya seperti itu. Kalau mau menentukan denominator, itu tergantung masa manfaatnya. Masa manfaatnya berapa? Oh, 7. Berarti ini dimulai dari angka 7. Berarti ya 7 tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Berapa hasilnya? Ini kalau dihitung 28. Oke. 28 ini nanti ditaruh di mana? Ya, kita coba. Untuk biaya penyusutan di metode jumlah penyusutan. Oke. Di metode jumlah angka tahun, kita bisa hitung per tahunnya berapa. Jadi dimulai dari tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa, tahun kelima berapa, tahun keenam, tahun ketujuh. Kita bisa menentukan. Ini rumusnya apa? Ini sama semua rumusnya. Rumusnya adalah suatu pecahan, ini semua sama, suatu pecahan dikalikan C min S. Sama semua. C min S. C min S. Ya, kayak gitu. Yang pecahan ini apa? Ya, yang pecahan ini kan mesti ada pembilang, ada penyebut. Penyebutnya yang 28 tadi. 28 tadi jadi penyebut. Pembilangnya yang mana? Pembilangnya dimulai dari masa manfaat. Kalau masa manfaatnya 7 tahun, berarti 7 ini ada di yang pertama. 7. Terus bawahnya apa? Adik-adiknya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita nggak perlu menghafalkan rumus yang apa? Yang kalau sudah terlanjur hafal ya nggak masalah sih. Kita nggak perlu menghafalkan rumus yang N min K plus 1 dibagi S dikali C min S. Ya, sementara kita S ini kan S denominator ya. Sementara kita nggak menghafalkan rumus ini nggak masalah, tapi konsep ini harus bisa. Ya, jadi denominator apa? Denominator itu adalah penjumlahan yang dimulai dari masa manfaat ditambah adik-adiknya sampai 1. Kayak gitu. Kalau masa manfaatnya 5, berarti ya denominatornya dimulai dari 5. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kayak gitu. Ya, jadi denominator itu dimulai dari masa manfaat tambah adik-adiknya terus. Itu nanti sebagai penyebut. Penyebut di mana? Ya penyebut di rumusnya nanti kayak gitu. Yang jadi pembilang itu ya dimulai dari masa manfaatnya lagi 7.
Berarti ke bawahnya itu 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Jadi diawali dengan 7, nanti akhirnya mesti 1. Jadi kalau saran saya ini di list dulu ya. Tidak perlu dihitung hasilnya, tapi cukup dituliskan, dioret-oretan, di list dulu. Karena apa? Karena nanti yang awal itu mesti masa manfaatnya, yang akhir itu mesti 1. Kalau nanti yang akhir kok masih 3, kok masih 2, berarti yang atas ada yang keselip. Itu kalian perlu ngecek. Kayak gitu. Nah, yang ditanyakan, yang tahun ketiga, berarti yang cukup dihitung yang tahun ketiga ini saja. Ini cukup dihitung. Ini yang dihitung. Ini misalkan kalian tidak mau menghafal rumus yang ada, itu boleh menggunakan konsep ini, tidak apa-apa. Kan lebih mudah juga ya, lebih mudah diingat. Ya, yang dihitung yang ketiga saja. Nanti kalau yang ditanyakan tahun ke-6, ya yang ke-6 yang dihitung. Pokoknya perhitungannya menyesuaikan apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan total penyusutan, ya baru menghitung semuanya, terus kalian jumlahkan. Jadi untuk perhitungannya nanti menyesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Tapi kalau bisa sudah di list dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini untuk obligasi. Kemarin tidak saya keluarkan di pilihan ganda sebenarnya. Karena ini soalnya teori saja. Ini persamaan penentuan harga wajar. Nanti bisa dilihat di buku. Yang kedua, istilah tidak membayar bunga harus dijual. Ini nanti bisa dibaca juga di buku apa. Atau kalau nggak ada buku bisa di googling ya, direct financing itu apa, indirect apa, callable apa, nanti bisa di googling ini istilah-istilah ini artinya apa. Terus yang nomor 3 ini sebenarnya nanti tidak masuk di materi kita ya, tapi ini kalau misalkan nanti ada bisa dilihat di buku juga ada, googling juga ada, kira-kira persamaan untuk market quotation itu apa, itu nanti keluar. Itu hanya teori. Yang terakhir materi kita adalah tentang saham. Ya, nomor 1, berapa nilai saham perusahaan yang tidak membagikan dividen? Jika harga setahun laginya 950, tidak membagikan dividen, rumusnya apa? P0 sama dengan PN dibagi 1 plus K pangkat N. Ya, kalau tidak salah seperti ini, nanti bisa kalian cek lagi. Ya, di sini P1 yang diketahui. Berarti P0 itu sama dengan P1 dibagi 1 plus K pangkatnya 1. Jadi antara pangkat dan indeks itu harus sama. Ya. P1-nya berapa? P1 950. 1 ditambahkannya ini returnnya 18%. 18% itu berapa? 0,18. Pangkat 1. Pangkat 1 boleh tidak ditulis. Nanti hasilnya berapa. Itu ya. Terus saham yang kedua, soal yang kedua. Saham XYZ diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 100 setahun lagi. Berarti itu D1 100. 150 2 tahun lagi. Berarti D2 150. Jika harga saham 2 tahun lagi diperkirakan 3.500, itu berarti B2, B2-nya 3.500, dan investor mengharapkan returnnya itu K 15% 0,15. Itu harga wajar saham. Ini adalah soal saham yang memberikan dividen tidak berpola. Rumusnya apa? P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus K pangkat 2 ditambah diakhiri P2 1 plus K pangkat 2. Jadi indeks dan pangkat harus sama. Ya. Kalau ini soal ini kan sampai dividen 2 tahun. Berarti kalau sampai dividen 2 tahun ya berarti diakhiri dengan P2. Kalau nanti sampai D3 ya berarti diakhiri P3. Nanti kalau sampai D4 ya diakhiri P4. Kayak gitu. Nanti bisa disubstitusikan, dihitung hasilnya berapa. Gitu ya. Terus yang nomor 3.
sebuah saham baru saja membayar dividen sebesar 400. Dividen ini diproyeksikan akan bertumbuh. Berarti ini yang pertumbuhan konstan. G-nya 12% atau 0,12. Returnnya 18% atau 0,18. Ini sebagai D0. D0-nya 400. Di dividen dengan pertumbuhan konstan, rumusnya adalah B0 sama dengan D1 kali G. D1-nya belum diketahui, maka kita cari dulu D1-nya. D1-nya itu rumusnya adalah D0 dikalikan 1 plus G. Ya, saya juga nggak yang hafal rumus banget, jadi saya untuk rumus tetap lihat buku daripada nanti yang saya sampaikan salah. 1 plus G-nya itu 0,12. Ini nanti hasilnya berapa, itu yang disubstitusikan di sini. Gitu, nanti dihitung hasilnya berapa. Ya, seperti itu. Jadi, karena rumus yang kita pelajari itu kan ada banyak sekali. Terus saya juga kadang nggak terlalu hafal rumus. Kadang ketika mempelajari anuitas sudah hafal anuitas, tapi yang bunga majemuk lupa. Ya, itu sering sekali seperti itu. Jadi kalau bisa kita punya rangkuman rumus-rumus yang ada, biar nanti pas UAS langsung, oh ini menggunakan rumus ini, oh ini menggunakan rumus ini, kita cepet kayak gitu. Ya. Ini kita tadi mulai lebih dari 9:30 ya, terus saya coba jelaskan, baca soal, tanpa menghitung menggunakan kalkulator, kita sudah di 10.18, kira-kira 45 menit ya. Padahal nanti ini baru mengerjakan 15 soal, padahal nanti akan ada 40 soal dalam waktu 1 jam. Jadi, pertama kali buka soal, nanti yang perlu dilihat adalah waktunya. Kalau memang waktunya benar 1 jam, kemarin saya bacanya 60 menit soalnya. Kalau nanti waktunya benar 1 jam, sudah wes nggak usah tolak-tolak lagi, nggak usah bingung dengan temannya, kalian konsentrasi ngerjakan. Gitu ya, karena nanti kira-kira soal yang banyak sekali keluar adalah yang bunga sederhana dan bunga tunggal. Itu kayaknya lebih dari 10 soal tentang itu. Saya kemarin ngerjakan 20 soal itu banyak banget yang bunga sederhana sama bunga tunggal itu sebagai bocoran. Itu nanti kalian bisa ambil poin di sana. Ya kalau bunga sederhana sama bunga tunggal kan nggak terlalu susah. Kalian bisa ambil poin di materi itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya stop share ya. Iya, silakan. Nggak ada yang ditanyakan ya, bisa semua ya. Saya stop share dulu. Oke. Ya, kurang lebih nanti soal waktu UAS sama seperti soal yang sudah saya berikan ke kalian. Kenapa? Karena ya materi kita ya tentang itu kan ya. Jadi nanti mungkin PV, FV atau A-nya ya dibolak-balik saja seperti itu. Pokoknya manipulasi persamaannya harus benar, terus hitungannya diusahakan yang teliti, insya Allah jawabannya juga benar kayak gitu ya. Soalnya semua pilihan ganda, nggak ada ureanya. Semua pilihan ganda dari Pak Tris nanti semua pilihan ganda. Sebenarnya itu yang saya berikan ke kalian adalah soal saya yang saya kumpulkan untuk dipilih yang dikeluarkan waktu UAS. Jadi banyak soal yang terkumpul nanti akan dipilih. Jadi nggak semua keluar waktu UAS, tapi juga ada beberapa nanti yang akan keluar pas UAS. Ya, itu nanti sebagai kalian belajar. Untuk slide-nya nanti saya bagikan, tapi tolong jangan dibagikan ke kelas yang lain. Karena nanti kelas yang lain treatmentnya ya dari dosennya beda-beda. Mungkin akan dibagikan soal-soal dari dosennya sendiri. Kayak gitu. Gitu ya. Nanti saya bagikan di draft alam apa yang linknya sudah saya bagikan kan ya waktu itu ya. Di draft itu. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya ini ya, saya peseni perhatikan aturan atau rule yang diberikan panitia UAS. Jadi kebetulan